Hai, ketemu lagi dengan saya Lita Gading. Oke, psikologi keren yang informatif, edukasi, dan motivasi. Yes, sekarang saya mau bicara tentang hal-hal keseharian yang merasa terus-menerus berulang-ulang yang kamu lakukan. Apa itu? OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Oke, OCD itu biasa kadang-kadang orang tuh nggak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu ya. OCD itu apa sih penyebabnya? Dan apakah OCD itu termasuk gangguan jiwa? Dan apakah OCD bisa sembuh? Kita bahas ya. OCD itu termasuk dalam gangguan jiwa, gangguan mental, sorry ya, gangguan mental tepatnya. Yaitu penderita yang selalu ingin melakukan sesuatu tuh berulang-ulang. Dia merasa bahwa apa ya, nggak yakin dengan apa yang sudah dia lakukan. Misalkan contohnya kunci pintu dia berulang-ulang, lalu cuci tangan dia berulang-ulang, yang seakan-akan tangan kita tuh belum bersih gitu kan ya. Lalu banyak hal yang merasa berulang-ulang seperti itu gitu. Namun ada orang yang menganggap itu biasa-biasa saja, dan ada yang memang merasa terganggu. Nah, ada juga beberapa pasien yang datang ke saya itu orang tuanya merasa terganggu dengan kondisi anaknya seperti ini, tapi si anaknya merasa fine aja kok gitu kan. Merasa bahwa itu bukan suatu masalah, dan itu menganggap bahwa itu adalah suatu apa ya, bentuk perfeksionis aja gitu loh. Bahwa sesuatu yang menjaga aja gitu supaya tidak betul-betul tidak terjadi maling atau apapun kalau kunci pintu berulang-ulang gitu. Namun bisa sampai 5 3 4 kali kayak gitu kan udah menurut orang di sekelilingnya kan merasa meresahkan gitu ya, merasa itu tidak normal gitu. Nah, biasanya terjadi OCD itu awal dewasa dan anak-anak biasanya. Jadi biasanya anak ABG atau memang anak-anak gitu ya. Penyebabnya biasanya itu dia mempunyai keluarga yang sama seperti seperti dia, yaitu OCD juga, karena dia apa ya, melihat juga mencontoh dengan ketidaknyamanan dia atau merasa takut, kecemasan, pikiran dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah bentuk gangguan kecemasan ya, kecemasan yang terlalu tinggi dan merasa takut gitu, takut disalahkan, takut dimarahin, takut apa. Nah, semuanya itu biasanya orang-orang seperti ini, eh, orang tua biasanya itu yang terlalu otoriter, biasanya begitu. Jadi karena disiplin yang terlalu tinggi, akhirnya si anak ini merasa cemas, takut gitu ya untuk melakukan segala sesuatu, takut dimarahin. Akhirnya untuk meyakinkan dia akan terus ngecek gitu, apakah benar yang aku lakukan itu sudah aku lakukan. Nah gitu ya, jadi terus menerus dia lakukan gitu ya. Lalu apa sih yang terjadi di dalam hidup orang OCD ini gitu? Terapi apa yang sebaiknya dilakukan, yaitu cognitive behavior therapy, yaitu CBT juga ya, tes laboratorium, biasanya dengan menghitung darah dengan CBC kalau nggak salah ya, nanti tolong dicek lagi. Dan fungsi tiroid, biasanya evaluasi psikologis yang biasa saya lakukan itu. Jadi saya biasa kadang-kadang datang ke sini kemauan sendiri atau dibawa sama orang tua atau bagaimana gitu kan. Dan apakah sudah diperiksakan ke dokter, yaitu dengan tes lab dan sebagainya. Nah, kami di sini kan hanya mengevaluasi psikologisnya saja gitu. Jadi bagaimana pikiran, perasaan dan perilakunya itu betul-betul dirubah gitu. Asumsinya itu harus dirubah supaya dia menjadi hidup lebih nyaman lagi gitu. Karena sebetulnya OCD yang terus-menerus yang parah ini memang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari loh gitu. Jadi jangan dianggap enteng ya apabila kita punya kecemasan tinggi seperti itu gitu. Jadi terapinya itu tergantung kepada tingkat level tinggi rendahnya si orang tersebut, OCD-nya di level yang mana gitu. Oleh karena itu kita juga menterapinya berbeda, disesuaikan dengan
OCD-nya gitu ya. Eh, Pengobatannya bisa seumur hidup loh, hati-hati kalau kita tidak dibarengi dengan psikoedukasi, psikologis, terapi psikologis dan sebagainya. Itu harus dikombin, karena kalau terus menerus hanya meminum obat, itu hanya sebagai efek menurunkan kecemasan saja, tidak membongkar atau merubah kognitif dan perilakunya. Jadi orang-orang OCD itu seperti orang normal, jadi kadang-kadang kita tidak sadari. Kita akan sadar apabila kita terus-menerus bergaul dengan dia dan terlihat bagaimana dia cemas menghadapi kamu, menghadapi situasi. Jangan dijauhi, tapi arahkan dia kepada psikolog terdekat Anda.